Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 31 Maret 2021 bersama Dr. Robert Reverji dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus. 4 hari lagi kita akan merayakan Paskah. Selama 40 hari menjelang Paskah, kita mempersiapkan diri untuk hari besar itu. Apakah kita benar-benar sudah siap? Apakah kita benar-benar telah bertobat dan siap untuk merayakan Paskah? Sebab hidup dalam dosa itu sama dengan menolak Tuhan. Menolak untuk melihat dan menerima Tuhan Yesus sekaligus sebagai Allah dan penyelamat atau Mesias. Itulah dosa Yudas Iskariot yang terbesar. Mari kita baca Injil yang menjelaskan hal tersebut, yakni Injil Matius bab 26 ayat 14 hingga 25. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dan hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan, apakah masih ingat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang bunyinya seperti begini? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Melihat kelakuan Yudas yang mendatangi imam-imam kepala dengan itikat untuk menjual Yesus kepada mereka, maka sulit kita membayangkan bahwa Yudas sudah mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Sebab siapa yang berani menjual Allah? Saat ini kita pun tidak perlu menganalisa dan menghakimi Yudas. Lebih baik kita mawas diri dan melihat ke dalam. Jika perilaku kita sehari-hari masih saja ragu dan mencari-cari alasan serta bukti bahwa Yesus itu bukan Allah dan hanya manusia biasa, bukankah kita pun dengan gampang akan mengkhianati Yesus? Ya, bahkan mungkin menjual Yesus. Saudara, mungkin saja kita pernah diminta untuk memberi kesaksian atau membawakan suatu renungan. Lalu dengan indah dan meyakinkan kita menyampaikannya kepada jemaat. Tujuan kita bukanlah untuk terutama membuat iman orang lain tumbuh, tetapi mungkin tujuan kita adalah supaya kita dianggap hebat dan suci. Kalau betul begitu adanya, maka apa bedanya hati kita dengan hati Yudas? Jadi saudaraku, marilah kita tidak menilai Yudas, dan lebih baik kita memeriksa batin sendiri untuk menemukan keyudasan yang mungkin masih bercokol di dalam diri kita. Jadi baiklah kita perlu mengkaji ulang seberapa besar Yesus itu dalam hati kita. Dosa besar yang dilakukan di sini adalah tidak sungguh-sungguh menganggap dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dan karena itu berani menjual Dia dengan cara seperti itu. Apakah Yesus itu hanyalah sekadar sesuatu yang bisa kita pakai untuk kepentingan-kepentingan kita? Ataukah bagi kita Yesus itu secara meyakinkan dan tanpa ragu adalah Tuhan dan Allah? Renungkanlah sendiri, Paskah sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, sungguh kita akan celaka bila kita menyerahkan anak manusia, yakni Yesus ini, kepada orang-orang dunia sekadar hanya untuk memuaskan nafsu narsisistik dan arogan yang masih menempel pada diri kita. Meskipun kita menampilkan diri macam orang suci dan kudus dan berharap bahwa Tuhan tidak tahu, ketahuilah saudaraku, Dia pasti sudah tahu.
Sebab itulah Yudas pun tahu bahwa Yesus tahu ketika Yesus berkata, "Engkau telah mengatakannya." Jadi saudara, lain kali ketika kita telah atau sedang omong seperti orang suci atau kudus, ingatlah kalimat Yesus itu. Engkau telah mengatakannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 31 Maret 2021. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverzi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.